إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan fawaid dari kitab Al-Fawaid karangan Imam besar Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu beliau berkata faidatun ma'rifatullahi ta'ala, faedah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan Ar-Rabbu ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'ani ila ma'rifatihi min tariqaini. Ar-Rabb atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak atau memerintahkan hamba-hambanya sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu mengajak untuk mengenalnya, mengenal dirinya lewat dua cara. Ahaduhuma an-nadharu fi maf'ulatihi. Yang pertama, cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita memperhatikan hasil-hasil perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mencipta, maka hasil-hasil itulah yang kita perhatikan. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak itu adalah hasil-hasil dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassani at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha. Cara yang kedua kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bertafakkur, dengan memikirkan dan juga merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama adalah ayat-ayat kauniyah, kalau yang kedua ini adalah berupa ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Fatilka ayatuhul masyhudatu. Yang bagian pertama adalah merupakan ayat-ayat yang bisa disaksikan, bisa dilihat secara langsung oleh makhluknya. Wa hadhihi ayatuhul masmu'atul ma'kulatu. Adapun yang kedua, bagian yang kedua adalah ayat-ayat yang bisa didengarkan atau tertulis dalam mushaf al-ma'kulah yang bisa dipahami. Fan-naw'ul awwalu ka qoulihi ta'ala. Adapun cara yang pertama yaitu adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, demikian pula pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal yang berlayar di lautan, bima yang fa'un nas, yang kapal itu membawa muatan yang bermanfaat bagi manusia, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Kemudian juga dalam firman-Nya yang lain dalam surat Ali Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, demikian pula pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Wa huwa katsirun fil Qur'an, dan ayat-ayat yang semacam ini, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hasil-hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala, amat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Watsani ka qoulihi, dan yang kedua adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak mau merenungi, mentadabburi Al-Qur'an, apakah mereka tidak mau merenungi atau menghayati, mendalami Al-Qur'an. Wa qawlihi afalam yadabbarul qaul, dan firman Allah Ta'ala juga, maka tidaklah atau tidakkah mereka menghayati firman Allah. Al-qaul di sini maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa qaulihi, dan firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitabun, kitab Al-Qur'an ini, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, adalah kitab yang penuh berkah, liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadaburi, supaya mereka menghayati ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Wa huwa katsirun jiddan, dan ini sama pula banyaknya dengan yang pertama. Yang kedua yaitu ayat-ayat syar'iyah. Adapun yang pertama tadi adalah ayat-ayat kauniyah yang berupa makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua adalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, itu menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu juga menunjukkan pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai dirinya kepada makhluknya. Fa'ammal maf'ulatu fa'innaha dalatun 'alal af'al. Semua ciptaan Allah atau hasil-hasil perbuatan Allah itu menunjukkan atas af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal af'alu dalatun 'alas sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah itu menunjukkan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal maf'ula yadullu 'ala fa'ili fi'lihi. Karena secara logika pasti sesuatu yang diciptakan, hasil ciptaan atau hasil karya itu pasti menunjukkan kepada pelaku perbuatannya atau orang yang membuatnya. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melakukan sebuah perbuatan, maka itu menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yastalzimu wujudahu wa qudratahu wa masyiatahu wa ilmahu. Dan itu semuanya menunjukkan, jadi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi menunjukkan atau melazimkan, mewajibkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan, kudrah Allah Subhanahu wa taala, masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa ilmahu, dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Listihalati suduril fi'lil ikhtiyari min ma'dumin, sebab akan menjadi mustahil sebuah perbuatan, apalagi perbuatan yang merupakan ikhtiar, sebuah perbuatan yang merupakan pilihan,
itu berasal atau muncul dari zat yang tidak ada sama sekali. Au mawjudun la qudrata lahu, atau dari zat yang ada, maujud, akan tapi dia tidak punya kemampuan. Wala hayata wala ilma wala iradah. Zat yang ada tidak punya kemampuan, tidak pula hidup, tidak punya ilmu, dan tidak punya kehendak, maka ini sangat mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala tentunya lepas dari itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai kemampuan, Allah hidup yang sempurna, Allah mempunyai ilmu yang sempurna, dan Allah mempunyai kehendak yang terlaksana. Tsumma ma fil maf'ulati min at-tahsisatil mutanawwi'ati dalun ala iradatil fa'il. Kemudian al-maf'ulat atau hasil-hasil perbuatan Allah atau ciptaan Allah yang berupa keunikan yang beraneka ragam, maka itu menunjukkan pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna fi'lahu laysa bit-tab'i bihaitsu yakunu wahidan ghaira mutakarrarin. Dan bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terjadi secara spontan, walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melaksanakan yang demikian itu. Bihaitsu yakunu wahidan ghairu mutakarrarin, yaitu terjadi hanya sekali saja dan tidak berulang-ulang. Wa ma fiha minal masalihi wal hikami wal ghayatil mahmudati. Dan juga bahwasanya hasil-hasil perbuatan Allah itu mengandung banyak maslahat, banyak hikmah, dan juga tujuan-tujuan yang mahmudah, tujuan-tujuan yang terpuji. Dalun ala hikmatihi ta'ala, yang ini semuanya menunjukkan hikmah atau kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fiha minan naf'i wal ihsani wal khairi dalun ala rahmatihi. Demikian pula hasil-hasil perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung berbagai macam manfaat, ihsan atau kebajikan, wal khair dan juga kebaikan, dalun ala rahmatihi. Ini semuanya menunjukkan atas rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau melanjutkan, wa ma fiha minal batshi wal intiqami wal uqubati dalun ala ghadabihi. Demikian pula hasil perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa azab serta hukuman, itu semuanya menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kebalikannya, wa ma fiha minal ikrami wat taqribi wal inayati dalun ala mahabbatihi. Hasil-hasil perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa ikram, pemuliaan Allah kepada hambanya, kedekatan hamba, dan juga pertolongannya kepada hambanya tersebut, itu menunjukkan mahabbah atau cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fiha minal ihanati wal ib'adi wal khadlani dalun ala bughdihi wa maqtihi. Hasil perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa penghinaan, penjauhan hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga penelantaran Allah kepada hamba tersebut, dalun ala bughdihi wa maqtihi. Itu semuanya menunjukkan kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fiha min ibtida'i syai'i fi ghayatin naqsi wad dha'fi. Dan juga hasil-hasil perbuatan Allah yang berupa gambaran dari permulaan terciptanya sesuatu, fi ghayatin naqsi wad dha'fi, yang awal mulanya keadaannya sangat kurang, sangat lemah, thumma sawwaqahu ila tamamihi wa nihayatihi. Kemudian setelah itu lantas berkembang menjadi sempurna hingga akhirnya ciptaan itu menemui ajalnya. Dalun ala wuqu'il ma'adi. Ini menunjukkan
bahwa hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Wa ma fiha min ahwalin nabati wal hayawani wa tasarrufil miyahi dalilun ala imkanil ma'adi. Demikian pula hasil perbuatan Allah yang menggambarkan tentang dunia tumbuh-tumbuhan, dunia hewan, atau istilah kita flora dan fauna, wa tasarrufil miyahi, dan juga siklus air hujan, dalilun ala imkanil ma'adi. Ini semuanya merupakan dalil atau bukti bahwasannya hari kebangkitan itu adalah suatu yang sangat mungkin dan tidak mustahil. Wa ma fiha min dhuhuri atharir rahmati wan ni'mati ala khalqihi dalilun ala sihhatin nubuwati atau sihhatin nubuwati. Dan juga hasil-hasil perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan jejak rahmat maupun nikmat yang ada pada makhluknya. Ini menegaskan dalilun ala sihhatin nubuwati, menegaskan kebenaran diutusnya para nabi. Wa ma fiha minal kamalatil lati law adimatha kanat naqisatan. Dan juga hasil perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan al-kamalat, kesempurnaan. Lau adimatha kanat naqisatan. Kalau seandainya kesempurnaan itu tidak diberikan olehnya, maka sesuatu yang tidak diberikan kesempurnaan itu akan menjadi naqisoh, akan menjadi kurang. Dalilun ala anna mu'titil kal kamalati ahaqqu biha. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah yang merupakan pemberi kesempurnaan tersebut lebih berhak untuk menyandang sifat kesempurnaan tersebut. Fa maf'ulatuhu adallu syai'in ala sifatihi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, semua hasil-hasil perbuatan Allah atau ciptaan Allah merupakan dalil yang sangat kuat. Adallu syai'in ala sifatihi, dalil yang sangat kuat dalam menunjukkan adanya sifat-sifat Allah. Wa sidqi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu, dan juga menegaskan kebenaran berita yang dibawa oleh para rasul tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal masnu'atu syahidatun tusaddiqul ayatil masmu'ati. Maka semua hasil perbuatan-perbuatan tadi membuktikan kebenaran ayat-ayat yang terdengar atau tertulis, maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Munabbihatun alal istidlali bil ayatil masmu'ati. Dan juga sekaligus menjadi dalil bagi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat ayat-ayat yang diciptakannya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di segenap penjuru, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum, sampai atau sehingga jelaslah bagi mereka, annahul haq, bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Ai annal Qur'ana haqqun, maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran atau apa saja yang dikandung dalam Al-Quran itu adalah merupakan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhbara annahu la budda ay yuriyahum min ayatihil mashhudati ma yubayyinu lahum anna ayatihil matluwata haqqun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memperlihatkan kepada manusia sebagian dari ayat-ayat al-mashhudah, ayat-ayat yang bisa disaksikan atau ayat-ayat kauniyah, ma yubayyinu lahum, yang akan menjelaskan kepada mereka, anna ayatihil matluwata haqqun, bahwasanya ayat-ayat yang tersurat atau yang tertulis itu adalah benar, yakni Al-Quran adalah
adalah benar. Thumma akhbara bi kifayati syahadatihi ala sihhati khabarihi. Kemudian juga di akhir ayat Allah mengutarakan bahwasannya kesaksiannya atas kebenaran Al-Qur'an ala sihhati khabari bima aqama minad dalaili wal barahini ala sidqi rasulihi. Selain dengan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya tersebut, juga merupakan dalil atau bukti yang menegaskan terhadap kebenaran Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayatuhu syahidatun bisidqihi. Ayat-ayat yang ada di alam semesta atau ayat-ayat kauniyah itu menjadi saksi yang jelas yang membuktikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahidun bisidqi rasulihi bi ayatihi, dan juga sekaligus menjadi saksi yang membuktikan kebenaran Nabi atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa asy-syahidu wal masyhudu lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah syahid sebagai saksi, wal masyhudu lahu, dan juga yang mendapatkan persaksian. Wa huwa ad-dalilu wal madlulu alaihi. Allah adalah sebagai dalil atau bukti, wal madlulu alaihi, dan sekaligus yang dibuktikan. Fa huwa ad-dalilu bi nafsihi ala nafsihi. Maka dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala adalah bukti yang membuktikan dirinya sendiri. Allah adalah bukti tentang keberadaan atau eksistensi dirinya sendiri. Kama qala ba'dul arifin, hal ini pernah dikatakan oleh sebagian orang-orang yang arif, yang bijaksana. Mereka mengatakan, kaifa atlubud dalila ala man huwa dalilun li ala kulli syai'in. Bagaimana aku akan mencari bukti kebenaran Allah ala man huwa dalilun, padahal dia sendiri adalah dalil, dia sendiri adalah bukti. Dalilun li ala kulli syai', dalil bagiku atas segala sesuatu. Fa ayyu dalilin talabtuhu alaihi fawujuduhu azharu minhu. Maka bukti apapun yang aku cari, fawujuduhu azharu minhu, maka wujud atau keberadaan atau eksistensi Allah pasti lebih jelas daripada bukti itu sendiri. Walihada qala ar-rusulu liqaumihim. Oleh karena itulah para rasul mereka berkata kepada kaumnya, afillahi syakkun. Surat Ibrahim ayat yang ke-10. Mereka mengatakan, berkata rasul-rasul tersebut, afillahi syakkun, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Fahuwa a'rafu min kulli ma'rufin. Sungguh Allah lebih kenal daripada semua yang dikenal atau seluruh makhluknya. Wa abyanu min kulli dalilin, dan Allah lebih jelas daripada semua bukti yang menjelaskan. Fal asya'u urifat bihil haqiqah. Bahkan secara hakikat segala sesuatu dikenal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana urifa biha fin nadari wal istidlali bi af'alihi wa ahkamihi alaihi. Sekalipun kalau secara penampakan, secara lahiriah, Allah Subhanahu wa ta'ala dikenal melalui ciptaannya, yakni bi af'alihi wa ahkamihi alaihi. Jadi secara nalar maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita perhatikan dengan melihat af'alnya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahkamihi alaihi, dan juga berbagai ketetapannya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu tersebut. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa share kepada orang lain supaya manfaatnya semakin menyebar di tengah-tengah masyarakat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.